Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama kita Kinta Bruh. FM Sanjay dengan Mas Abil, Ya, Mas Rafa. Nah, sekarang pembicara kita hanya dua saja. Kebetulan teman kita pada lagi nggak kesini teman-teman, jadi mohon dimaklumi. Gitu, Mas Abil. Iya. Gimana sudah semester tuh? Sudah pada sibuk ya, Mas Rafa? Udah pada sibuk masing-masing Udah mas. sibuk Iya. masing-masing. Benar. Nah, tema podcast kita hari ini kita akan membicarakan tentang overthinking. Overthinking Mas Rafa. Ya, Kita melihat bahwa banyak sekali anak muda, apalagi terutama Gen Z seperti Mas Rafa dan Mas Abil itu sering kali overthinking. Apalagi mereka berdua itu jauh teman-teman dari kerabatnya, dari keluarganya. Di mana Mas Abil? Dari mana Mas Abil? dasar dari Rio mas. Dari Riau. Bayangin Wah, kalau dia hebat. overthinking itu gimana teman-teman? Dia overthinking itu mau cerita ke orang tuanya jauh Anjir. sama pacarnya LDRan. Jadi itu cukup berat buat Mas Abil. Sedangkan kita balik lagi Mas Rafa. Mas Rafa kalau overthinking juga bingung mau cerita sama orang tuanya jauh, mau telepon juga udah kemalaman Mas Rafa, sih. mau cerita sama ceweknya nggak ada. Oke. Gitu ya teman-teman semua punya tasnya masing-masing. Oke, kita sekarang bedah gimana caranya mereka ini tetap terjuang di kota Salatiga untuk menuntut ilmu, untuk meraih sarjana dengan tantangan overthinking mereka sendiri dengan tugas atau masa percintaan. Kita tanya ke Mas Rafa. Biasanya Mas Rafa, kamu itu jauh nih dari keluarga, dari orang tua. Biasanya kan suka kayak overthinking, apalagi udah kurang lebih 3 tahun ya Mas Rafa. 3 tahun Salatiga. Biasanya itu apa sih yang membuat Mas Rafa tuh overthinking? Sebenarnya banyak sih, dan tapi sebenarnya kalau nyangkut keluarga gitu pasti kadang tuh ada rasa gitu kayak kan jauh nih, ini pasti kadang kalau ada misalkan adik gitu yang kayak adik yang mau kerja atau yang sudah yang nomor 2 itu nelpon, itu kadang ada rasa takut kalau kayak kabar buruk. Kalau dari rumah Gitu. Gitu. Biasa tuh Mas Rafa overthinking kalau kayak begitu tuh cara menenanginnya gimana? Ya sebenarnya ya cukup ini sih, cukup percaya aja, kayak percaya kayak kakak dan di rumah tuh baik-baik aja, dan juga mungkin bisa 2 jam ke depan di telepon gitu mendengar suaranya gitu. Wah, gitu teman-teman. Kok jauh dari keluarga tuh emang gitu. Jadi kalau setiap ditelepon sama adik atau apa, pasti perasaannya, wah orang rumah pasti kenapa nih? Gitu. Atau wah di rumah ada apa nih gitu. Apalagi kita jauh ya Mas Rafa. Ya. Nggak bisa melihat kondisi langsung. Kita beri ke Mas Abil. Gimana Mas Abil? Biasanya apa sih yang buat Mas Abil overthinking? Apalagi Mas Abil sekarang udah punya kos-kosan teman-teman. Wih. Juragan kos-kosan. Punya cewek. Wih, dan punya urusan-urusan lain. Gimana Mas Abil biasanya? Overthinking. Kalau saya sih mas, overthinking lebih. Berbeda itu berbeda Mas Abil. Biasa ya. Saya itu overthinking lebih ke cewek saya sih mas. Cewek. Iya sih. Oke. Ke cewek. Gimana Mas Rafa menurut Mas Rafa? Dia overthinking sama cewek Mas Rafa. Ada berbanding balik masa percintaan, masalah keluarga. Lanjut Mas Abil. Ya, kayak pada umumnya lah, overthinking pada percintaan itu udah hal biasa lah kan. Apalagi kalau hubungan LDR ya mas. LDR. Oh Iya. Nah, overthinking itu kan kadang ya kayak jadi ya di sana ngapain ya, sama cowok atau enggak ya gitu mas. Takutnya dia bisa jalan sama cowok mas, tapi kan di sini saya kan berpikirnya positif terus, jadi nggak ada berpikiran kayak dia jalan sama cowok atau apa gitu mas. Soalnya dia di sana kan ya sendiri, kemana-mana sendiri, jadi saya takutnya gitu mas, takutnya. Takutnya cewek itu butuh sesuatu yang menemani. Iya, ada Mas Abil. Iya, Wah, karena gimana, saya LDR, waduh, jadi takut saya mas, overthinking saya itu mas. Terus ya, cewek kan susah mas LDR, susah Iya, banget. paham. Kalau LDR kan cewek nggak bisa. Nah itu juga mas, overthinking banget aku, susah banget ya. Biasanya Mas Abil kalau lagi overthinking kayak begitu dampaknya apa Mas Abil? Dampak dari overthinking itu. Dari Mas Abil yang pernah Mas Abil alami. Dampaknya itu ya mas, kita tuh berpikir enggak kepada pasangan kita. Jadi ya negative thinking. jadi negative thinking dan buat masalah itu tersebut mas. Oh. Padahal itu dia nggak
Gak melakukan apa-apa. nggak lakukan apa-apa, tapi kita karena overthinking jadinya kita membahas masalah tersebut. Padahal dia nggak ada ngelakuin apa-apa begitu. Buat ceweknya Mas Abil, kalau asumsi saya itu Mas Abil cuma kangen aja kalau buat masalah gitu. Benar nggak Mas Abil? Kangen banget. Sekarang nih kita balik ke Mas Rafa. Oke. Dengan overthinking tadi masalah keluarga, biasanya tuh dampak di saat dia itu gimana Mas Rafa? Dampak Mas ke seharian Mas Rafa? Oh, kadang ngaruh sih. Kadang tuh kayak lagi jalan aktivitas gitu, kadang kayak mikir, aduh, dari kemarin belum sempet telepon gitu, belum dengar suara orang tua gitu, terus kok kayaknya kurang gitu. Jadi pikirannya kemana-mana gitu. Nah, kayak terbagi-bagi gitu kan. Bisa fokus nggak mau ngerjakan suatu hal, apalagi Mas Rafa sekarang lagi fokus skripsi atau dulu Oh. kemarin pas magang gitu. Mungkin kurang maksimal sih. Kayak apa sih, kayak apapun yang dikerjakan saat itu mungkin kurang maksimal gitu. Oke. Jadi kita punya dua POV teman-teman. Nah aku cuma ngambil narik kesimpulan. Dulu kemarin saya pernah dengar juga terkait tentang amigdala ya teman-teman. Kadang tuh apa yang kita pikirin itu terjadi teman-teman. Contoh gini, kayaknya dia seperti ini, kayaknya dia selingkuh atau kayaknya dia kenapa-napa. Ternyata dugaan kita tuh benar karena alam bawah sadar kita. Iya. Gitu. Jadi apa yang kita pikirkan itu terjadi. Nah, biasanya orang-orang overthinking itu kan karena terlalu berlebihan gitu kan, dia membayanginya terus, dan itu tuh ada efek terjadi gitu. Yang kita pikirin ternyata terjadi. Yang padahal kayak itu paling cuma kayak gini, tapi gara-gara sering kepikiran dan akhirnya terjadi karena overthinking itu. Kira-kira nih Mas Abil pernah nggak melakukan punya nggak pengalaman seperti itu? Kalau pengalaman seperti itu sih Mas, belum pernah sih Mas. Belum pernah sih Mas. Alhamdulillah. Iya. Cukup. Jadi Mas Abil ini overthinking ya sekedar overthinking aja, nggak pernah sampai hal yang Mas Abil pikirkan itu sampai terjadi. Alhamdulillah belum pernah. Alhamdulillah belum pernah. Ya, Mas. Buat teman-teman yang yang nonton podcast ini, coba lihat Mas Abil apakah dia jujur atau tidak, bisa kalian nilai di komentar. Kita balik. Anjing. Lagi keram. Kita balik ke Rafa. Biasa nggak Raf? Biasa lu mikir berlebihan. Wah, gue takut orang rumah gini-gini. Ternyata apa yang lo pikirin itu terjadi gitu. Pernah nggak? Pernah sih. Cuma mungkin pernah kayak pernahnya kayak beneran di rumah ada yang sakit gitu. Jadinya. Oh, jadi lu mikir di rumah ada yang sakit, tiba-tiba bener ada yang sakit. Kayak dari perasaan itu tuh udah nggak enak gitu, kayak bagian leher ini selalu panas setiap mikir gitu. Oh, berarti lu ada suatu kondisi khusus ya, kalau lu overthinking terus ada bagian tubuh lu yang merasa sesuatu, itu bakalan terjadi. Iya, kadang gitu. Wih anjir, ini sumpah teman-teman, ini gua Ada jin dan soal. enggak, ini gua sumpah ini hal yang baru. Ada jinnya. Sumpah ada hal yang baru. Jujur. Kodamnya. Enggak, jujur. Gua overthinking. Ya udah just overthinking. Entah itu terjadi apa enggak, gua enggak tahu. Yeah. Gue nggak tahu, palingan itu tahu terjadi setelah itu. Terus juga nggak ada tanda-tandanya di badan gue lah, di sekitar gue. Lu juga kayak gitu kan? Iya. Lu juga kayak gitu kan? Overthinking just overthinking. Iya. Entah terjadi apa-apa, terjadi apa-apa kita nggak tahu kan? Nggak tahu. Mungkin sebulan atau beberapa hari kemudian kita bakal tahu. Tapi ini teman-teman, buset dah. Ini kayak ada apa ya? Alarmnya gitu. Ada ilmu supernaturalnya anjir. Gue merasakan sesuatu ya. Oh, berarti gue gak enak. Ternyata nih, wah, feeling gue benar gitu. Tapi Rafa feelingnya cukup bagus. Karena hati-hati ya temen Rafa. Iya, nanti loh. Hati-hati. Sama apa loh? Supernatural loh. Supernatural. Banyak orang yang gak tahu. Gue juga baru tahu nih. Gue temenan sama dia udah 3 tahun baru tahu. Nah, terus balik lagi. Gue pengen nanya nih ke Mas Abil dulu. Gimana nih caranya nih biar lu tuh bisa ngendaliin overthinking lo? Gimana? Ya, overthinking boleh, tapi jangan berlebihan juga sih Mas. Overthinking kayak, wah nih cewek gue nih ngamar nih sama cowok lain nih. Nah itu jangan sampai kayak gitu Mas, yang berlebihan seperti itu Mas. Oke. Overthinking yang berlebihan.
overthinking boleh tapi jangan berlebihan. Jadi aku ngendalinya di situ aja mas. Cara Misalnya, ngendalinya. oh gitu, ngendalinya. Kalau lu lah, ngendalin overthinking lu. Kalau soalnya kan tadi ya itu cukup dengar suara mereka sih kayak di telepon gitu atau mungkin di chat dibalas ya udah itu udah bisa berarti udah kayak semua pikiran baru itu udah nggak ada gitu. Gitu. Overthinking, masalah overthinking tuh sering kali teman-teman di kalangan generasi kita teman-teman. Apalagi ini gue jujur kenapa ngebahas kayak gini soalnya tuh sering banget, apalagi kita jauh dari orang tua Mas Abil, dari orang tua terus juga hidup sendiri, sering banget overthinking. Karena lu pernah nggak overthinking gini? Lu pasti suka lah, pernah suka sama cewek kan? Gue tau lu nggak punya pacar, lu pernah suka sama cewek? Nah lu pernah nggak, Raf, lu suka nih sama cewek, terus tuh dia tuh lebih dari lu, dari entah dari materi, entah dari apa namanya skill, entah dari kemampuan, pokoknya dari segala macam. Lu ada nggak overthinking aja gue suka sama dia tapi dia lebih lagi dari gue gitu? Lu overthinking karena itu pernah apa enggak? Mungkin pernah sih. Siapa tuh? Spill dong. Tapi itu udah beda sih. Itu namanya insecure. Oh ya insecure betul mas. Insecure, benar. Lu pernah berarti ngalamin gitu? Hah? Pas kapan itu? Ya waktu itu yang waktu sama yang itulah. Kalau lu Mas Abil pernah? Kalau itu sih ya pernah sih mas. Sama cewek lu sekarang apa yang lain? Ya cewek gue lah mana. Kalau ayo mas. Parah lu. Jadi Mas Manji kan? Mas Manji Parah lu. Tapi banget. Cewek gue lah. Ya, sekarang banyak lagi nih. Di umuran sekarang kita nggak bisa pungkiri lah, ada yang udah sukses di umur 20, ada yang udah jadi pengusaha, ada yang udah lain-lain, dan sekarang kita masih di kamar kos kayak begini, di berantakan kos kayak begini. Ya sini apa real. Tapi lu overthinking nggak dengan kondisi kayak begini? Ya kalau apa ya, kalau misalnya nih kayak ceweknya nih, dia dari keluarga yang emang kayak beli mobil tuh kayak bagi mereka mudah gitu loh. Kayak kan banyak ya di kayak di luar negeri tuh kayak ada yang kayak ulang tahun yang kadonya bukan main-main, malah kadonya mobil gitu loh. Oh iya kan gitu. Kalau Mas Abil, lu pernah nggak overthinking? Wah anjir, gua ngeliat orang-orang yang lain kok seumuran gua udah sukses, Marcelino udah magi timnas, sedangkan gua masih di Salatiga ngerjain skripsi. Lalinya Amal udah main di Barca. Bukan. Buat 18 tahun ya udah main di Barca ya. Gua masih di sini anjir. Lu pernah nggak overthinking masalah-masalah kayak gitu? Ya pernah sih mas, overthinking tentang masa depan. Tapi dari situ gue ngelihat dari situ kita jangan ngelihat orang lain, ngelihat ke depan. Jadi fokus kita tuh ke depannya mau ngapain. Jadi kita udah punya plan. Jadi kalau setelah kita lulus ini kita nggak bingung mau kerja kemana gitu mas. Jadi ya kerja terus gitu. Nah dari sekarang pun itu udah bisa kerja mas. Sekarang tuh bisa kerja, masuk. Udah bisa mencari duit dari ya ini bikin podcast ini bisa ngasilin duit. Amin. Affiliate, nah di TikTok juga kan, dari content creator itu wah duitnya lumayan sih mas. Nah udah dari situ kita bisa mengembangin konten kita mas. Amin. Untuk kedepannya bukan untuk saya aja tapi untuk teman-teman saya semuanya juga. Itu sih pertanyaan. Gimana Mas Rafa? Lu ada tanggapan nggak dari Mas Abil? Ada tambahan nggak? Soal ini ya sebenarnya kayak kalau sesama yang kayak yang bisa seumuran kita udah sukses ya itu ya mungkin beda jalan hidup gitu loh. Kayak semuanya itu kan sudah direncanakan oleh Tuhan gitu loh. Jadi punya pandangan sendiri-sendiri teman-teman. Mas Abil, ya kita tetap masih ada rasa overthinking ya. Tapi kita juga bisa usaha mulai sekarang. Iya. Dari pandangan Mas Abil. Nah kalau Mas Rafa, dia itu berpandangan
tetap kita overthinking selain menjalankan usaha sambil kayak seperti Mas Abil, tapi kita juga harus sadarin setiap orang tuh punya garis startnya beda-beda ya. Ah. Kayak nggak bisa disamain, misal kayak apa, kayak pendiri Facebook kayak Mark Zuckerberg gitu. Nah misal lu kayak apa yang baru segini pengen sama kayak dia yang udah jauh banget startnya gitu, mungkin nggak bisa disamain Pak. Benar. Intinya bersyukur aja ya. Tapi gue mau ngebungkus overthinking ini, terus juga gue pengen nanya sama lu nih, sama lu pada. Gue mau Komen. nanya, kenapa? Ya suruh tanya di komen. Ya, coba apa namanya, tulis komentar kalian, overthinking kalian itu apa, nanti bakalan apa namanya dikasih Feedback jawaban feedback sama Mas Rafa sama Mas Abil yang udah apa namanya, udah Anjing. Udah veteran. Di COVID. udah veteran. Ini gue pengen nanya lagi. Gue tahu dia itu, gue nggak tahu ya background Mas Rafa sama Mas Abel tuh kayak gimana. Gue jujur nggak tahu, walaupun gue udah temenan lama sama mereka. Gue nggak tahu kondisi mereka sebelumnya, gue juga nggak tahu. Tapi gue pengen nanya nih, gue nggak nanya background lo apa, Raf, tapi gue pengen nanya standar kesuksesan lu tuh seperti apa, dan standar kesuksesan lu seperti apa, dan gimana tuh cara mencapai kesuksesan menurut lu? Standar kesuksesan. Kalau bagi gue sih mungkin ya gue kalau udah sukses gitu ya ingin membawa semua keluarga gue ke Mekah, ke Ka'bah, umroh, dan juga ya saya ingin membantu adik-adik saya yang mungkin masih kuliah atau yang masih sekolah gitu, dan juga pasti membanggakan orang tua gitu. Impian. Oke. Nah, sedangkan lu jadi Mas Abil. Ya mirip sih sama Mas Rafa, pengen ngebanggain orang tua, pengen berangkatin orang tua naik haji atau umroh, pengen membantu adik-adik yang masih sekolah juga, jadi mereka nggak susah gitu, pengen membahagiain keluarga gue semua lah gitu. Berarti standar kesuksesan lu pada nggak sampai yang gue harus beli Porsche, rumah gue harus di Nah, itu Menteng, udah beda. rumah gue harus di Jaksel bagian mana, gue nggak ngerti soalnya. Ya kalau itu kalau udah tercapai semua Iya. masih ya tentang keluarga tadi ya udah baru bisa kita Baru ke bisa. fase itu. Ini lagi, gue nyanyi gini. Terakhir ya, masalah terakhir. Oke. Kira-kira lu yang sering overthinking ini bisa sukses apa enggak? Ya bisa sih, insya Allah. Apa yang melakukan buat sukses? Ya yang pertama kan yang pasti menuntut ilmu. Dan Ilmu. yang kedua mungkin ntar kayak cari-cari soft skill baru lah. Nah soalnya nggak percaya tuh kayak soft skill tuh selain editing itu dibutuhin di dunia kerja gitu. Cocok. Menurut lu Mas Abil, gimana Mas Abil? Lu percaya nggak? Lu bakal sukses? Insya Allah percaya Mas, asal kita bekerja keras terus, berdoa kepada yang Maha Kuasa, insya Allah kesuksesan itu bakal kita capai. Gimana dicapainya? Dengan ya tadi Mas, kerja keras, doa, doa keluarga juga, gitu Mas, itu penting. Keren teman-teman, keren. Ini cukup sekian teman-teman podcast dari kita. Tunggu yuk lanjutan dari podcast kita buat membahas topik-topik yang menarik. Kalian bisa komen topik apa yang sepatutnya dibahas. Bisa disarankan. Ya, kalian bisa ngasih saran ke kita dan bisa ngasih pertanyaan. Nanti di podcast selanjutnya kita bakal jawab pertanyaan kalian. Cukup sekian. Terima kasih Mas Abil. Mengundang siapa kalian? Iya. Udah siapa? Ayo, mau ngundang siapa? Iya, tulis idola kalian siapa, nanti kita bisa datengin aja. Tapi jangan yang artis sih gue ya. Tipis-tipis aja guys. Tipis aja. Tipis. Kita masih pemula aja. Masih pemula guys. Penonton kita masih di bawah 100. Jauh, di bawah 1000 pun jauh. Terima kasih Mas Abil. Ya, sama-sama Mas. Terima kasih Mas Rafa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Dah, yuk.